Yohanes 1 ayat 1 bilang firman itu adalah Allah. Dan di ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Gimana sih? Masa Allah jadi manusia? Allah kan nggak terbatas ya, sedangkan manusia itu kan terbatas. Kalau Allah jadi manusia, berarti Allah melawan naturnya sendiri dong. Mana mungkin? Di dalam Filipi 2 ayat 5-8 kita bisa lihat bahwa Yesus yang dalam rupa Allah telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Yesus enggak melawan natur ilahinya waktu dia jadi manusia, karena dia hanya menambahkan kemanusiaan ke dalam dirinya. Jadi Yesus tetap 100% Allah dan 100% manusia. Tapi gini sih, sebenarnya problem utamanya yang seharusnya kita pikirkan adalah ngapain sih kok Allah mau repot-repot jadi manusia? Nah, Allah menciptakan manusia dan ternyata manusia jatuh ke dalam dosa. Kita melawan Allah yang kekal dan konsekuensi logisnya adalah kita pasti kena hukuman yang kekal juga. Dan Allah itu kan nggak bisa disogok ya. Kita nggak bisa bayar hukuman kita pakai darah binatang, pakai perbuatan baik, apalagi pakai uang. Ini kan nggak apple to apple. Misalnya gini deh, pacar kita mati dibunuh. Pas pembunuhnya ketangkep, dia bilang mau bertanggung jawab dengan kasih kucingnya mati, terus dia baik-baikin kita, sama dia ngasih sejumlah uang. Emang kita bisa terima gitu? Maka kita harus bayar pakai nyawa kita sendiri. Artinya, kita harus dihukum selamanya dan mati binasa di neraka. Karena itulah kita merindukan seorang juru selamat. Dan yang bisa jadi juru selamat hanyalah dia yang punya dua ciri ini. Satu, dia harus manusia, jelaskan ya supaya dia bisa menggantikan kita. Dan yang kedua, dia harus bisa melampaui hukuman kekal itu. Dia harus bisa mengalahkan maut supaya maut enggak lagi berkuasa. Dan yang punya dua ciri ini cuma satu, Tuhan Yesus. Dia adalah manusia sehingga dia bisa menggantikan kita dan menanggung hukuman kita. Dan dia juga adalah Allah, sang sumber hidup, sehingga dia mampu menelan kematian itu. Dia yang tidak terhingga, sanggup mewakili keterhinggaan, yaitu kita semua manusia yang bisa dihitung jumlahnya. Jadi, seorang Yesus cukup untuk menebus semua manusia. Dan Yesus tuh kan sebenarnya nggak perlu ya repot-repot jadi manusia untuk menyelamatkan kita yang berdosa ini. Yesus tuh sama sekali nggak ada kewajiban loh untuk menyelamatkan kita. And yet dia tetap melakukannya dengan rela karena dia mencintai Bapa di surga dan juga mencintai kita. Jadi kita harus sadar bahwa Allah memang adalah Allah yang transenden, yang nan jauh di sana. Tapi dia juga adalah Allah yang imanen. Dia dekat sekali dengan kita di sini. Tuhan Yesus udah rela turun supaya kita bisa mengenal Allah yang sejati itu. Dan kalau dia udah nyamperin kita begini, masih pantas gitu kita mengabaikan dia. Satu-satunya respons yang tepat adalah kita membuka hati kita, menerima dia masuk, dan membiarkan dia mengubah hati kita dari yang mati menjadi hidup. Dan hal ini hanya bisa dilakukan oleh satu-satunya juru selamat yang ajaib.